Pernahkah kamu membayangkan seorang pria yang modal utamanya hanyalah cuap-cuap di balik corong radio, tiba-tiba menjelma menjadi sosok yang jika dia tidak ada, sebuah acara komedi besar bisa terasa hambar dan kehilangan jiwanya? Surya Insomnia bukanlah pelawak yang lahir dari sanggar sandiwara tradisional atau kompetisi stand-up komedi yang kaku, melainkan seorang arsitek kata-kata yang membangun karirnya dari nol dengan kecerdasan logika yang mematikan. Di tahun 2026 ini, namanya sudah bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan poros utama yang membuat setiap sketsa komedi memiliki struktur yang kokoh dan berkelas. Julukan tulang komedi Indonesia tidak datang secara cuma-cuma. Itu adalah pengakuan publik terhadap kemampuannya menopang rekan-rekan kerjanya agar tetap terlihat lucu di depan kamera. Mari kita bedah rahasia di balik fenomena Surya Insomnia yang berhasil mengubah cara masyarakat Indonesia menikmati tawa. Rahasia pertama dari kesuksesan Surya terletak pada jam terbang yang ia asah selama belasan tahun di dunia radio, sebelum akhirnya meledak di layar kaca. Dunia radio menuntut seseorang untuk memiliki kosakata yang luas dan kemampuan bercerita yang visual hanya melalui suara, sebuah kemampuan yang kini menjadi senjata rahasia Surya saat melontarkan punchline. Ia tidak hanya sekedar melucu dengan fisik atau ejekan, melainkan menggunakan logika berpikir yang cepat dan diksi yang cerdas, sehingga penonton merasa pintar saat menertawakan candaannya. Kemampuan fast thinking ini membuatnya mampu masuk ke segala celah percakapan, mengubah situasi yang garing menjadi ledakan tawa hanya dalam hitungan detik. Lebih jauh lagi, Surya mendapatkan julukan tulang komedi karena kemampuannya dalam melakukan setup bagi pelawak lain agar bisa mencetak gol atau tawa yang lebih besar. Ia adalah tipe pemain tim yang sangat langka. Ia tahu kapan harus menjadi penyerang yang mematikan dan kapan harus menjadi pengumpan yang setia bagi senior-seniornya seperti Andre Taulany atau Wendy Cagur. Di program-program hits seperti Lapor Pak atau BTS, Surya seringkali menjadi penyelamat alur cerita yang mulai kehilangan arah, mengembalikannya ke rel yang benar dengan celetukan yang logis namun absurd. Dedikasinya untuk membuat sebuah acara sukses secara keseluruhan, bukan hanya menonjolkan diri sendiri, adalah kunci mengapa ia begitu dihormati oleh rekan-rekan seprofesinya. Kecerdasan emosional Surya juga terlihat dari bagaimana ia membawa tren komedi intelektual ke tengah masyarakat yang biasanya lebih menyukai komedi slapstick. Ia berani memasukkan istilah-istilah teknis, referensi gaya hidup modern, hingga logika perkantoran ke dalam candaannya, yang ternyata sangat relevan dengan generasi milenial dan Gen Z. Di tahun 2026, Surya telah berhasil menciptakan pasarnya sendiri, di mana orang menontonnya bukan hanya untuk tertawa terbahak-bahak, tetapi juga karena mengagumi cara otaknya bekerja dalam merespons sebuah kejadian. Ia membuktikan bahwa untuk menjadi lucu, seseorang tidak perlu menjadi bodoh. Sebaliknya, kecerdasan adalah bahan bakar utama untuk menciptakan tawa yang abadi dan tidak membosankan. Keberhasilannya bertahan di puncak karier hingga saat ini juga didukung oleh konsistensinya dalam menjaga karakter sebagai pria yang cool namun tetap jenaka di berbagai komunitas, seperti The Prediksi. Di sana, ia menunjukkan bahwa komedi bisa lahir dari kehangatan persaudaraan dan hobi, bukan hanya dari naskah yang disusun secara formal di studio televisi. Surya memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Ia bisa terlihat sangat berkelas di acara formal, namun bisa berubah menjadi sangat pecah saat berkumpul dengan teman-teman motornya. Fleksibilitas karakter inilah yang membuatnya selalu dicari oleh para produser karena ia dianggap sebagai paket lengkap yang bisa masuk ke segala jenis program dan genre hiburan tanpa terlihat dipaksakan. Sebagai penutup, perjalanan Surya Insomnia adalah bukti nyata bahwa kesuksesan besar selalu datang kepada mereka yang mau terus belajar dan tidak pernah merasa cepat puas. Di tahun 2026, ia bukan hanya seorang penghibur, melainkan seorang mentor bagi komedian muda tentang bagaimana cara membangun karier yang sehat dan berkelanjutan di industri hiburan. Ia tetap membumi meskipun julukan tulang komedi sudah melekat erat padanya, selalu menekankan bahwa kebahagiaan penonton adalah prioritas tertingginya. Surya telah berhasil menulis ulang sejarah komedi Indonesia, di mana tawa yang berkualitas adalah hasil dari perpaduan antara kecerdasan otak, ketulusan hati dan kerja keras yang tak pernah padam di bawah lampu sorot studio. Kisah Surya Insomnia memberikan kita pelajaran berharga bahwa menjadi orang yang berguna bagi kesuksesan orang lain adalah jalan tercepat menuju kesuksesan diri sendiri. Kita belajar bahwa dalam tim manapun kita berada, menjadi tulang punggung yang mendukung rekan kerja akan membuat posisi kita menjadi tak tergantikan dan sangat bernilai. Jangan pernah takut untuk memberikan umpan yang baik kepada orang lain, karena ketika timmu menang, namamu pun akan ikut harum di atas podium. Kesuksesan sejati bukan tentang seberapa terang kamu bersinar sendirian, tapi seberapa banyak cahaya yang bisa kamu berikan agar orang-orang di sekitarmu bisa ikut bersinar bersamamu.